Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus, mahasiswa agribisnis dengan NIM 136. Sini saya mau menjelaskan tentang bagaimana sih menganalisis data dari hasil analisis non parametrik. Nah, oke. Kita masuk ke tutorialnya ya. Kita yang pertama itu kita masuk ke Excel. Nah, ini adalah data yang telah diteliti dan ini hasilnya. Ini ada 3 data ya. Ada 3 data dan semua data ini, ketiga data ini kita jadikan satu seperti ini ya. Ini data dari ketiga data yang tadi. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita menganalisis satu data terlebih dahulu, lalu data kedua, data ketiga, lalu kita interpretasikan menjadi satu ya. Kita yang pertama kita salin dulu, yang ini salin, kita masuk ke SPSS. Ada kesalahan tadi, kita copy seperti ini, kita paste with variable name. Nah, setelah seperti ini kita ganti yang data namanya ini kan masih angka-angka ya ini teman-teman. Kita ganti seperti ini caranya. Kita masuk value yang pertama itu namanya nasi goreng. Lalu yang kedua ini lalapan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, otomatis nama datanya ini sudah terganti seperti ini ya. Setelah itu kita ganti measure-nya menjadi scale. Nah, lalu kita masuk ke ini analisis. Setelah itu kita masuk ke yang non parametric test ini, kita yang masuk ke legasi dialog, lalu ke binomial. Nah dari pesaing ini kita masukkan ke test variable list, lalu kita klik OK. Nah, otomatis datanya sudah ada ya ini datanya. Nanti kita interpretasikan, kita copy dulu ke Word seperti ini caranya. Nah, kita tempel. Oke, selanjutnya data yang kedua tadi kita masuk ke Excel, kita copy yang data yang kedua ini, berarti yang ini ya. Ini kita Ctrl C, kita masuk ke SPSS nya, kita paste. Kok ini aja? Kita masuk ke sini ya, ke paste with variable names. Nah, setelah itu kita masuk ke ini, kita ganti dulu namanya ke value ini. Oke, nah value yang pertama ini namanya itu mendengarkan. Kita add, lalu yang kedua itu yang tidak mendengarkan, kita add juga. Nah, lalu yang nomor 2 ini sama juga kayak yang pertama, yang satu mendengar, yang dua juga sama tidak mendengar nanti. Kita add trip. Nah, setelah itu kita masuk ke ini, measure-nya ini kita ganti dulu ke scale. Nah, ini kan otomatis datanya sudah berubah ini namanya. Kita masuk ke analyze, kita masuk ke non parametric test, masuk legasi dialog, lalu ke to relate sample. Setelah to relate sample kita masukkan yang datanya ini yang tidak paham ke variabel pertama atau ke satu yang ini ya.
Lalu yang paham ini yang variabel kedua. Nah, lalu kita ganti yang test type-nya ini ke MC Neymar. Kita klik OK. Nah, jadi datanya itu sudah keluar ini ya, hasil dari datanya ini. Nah, oke. Kita lanjut copy ke ini Word yang tadi kita masukkan jadi satu. Oke, ini data yang kedua, ini hasilnya ini. Lalu yang ketiga, data yang ketiga itu ini sama kayak yang tadi. Kita copy dulu, kita masuk ke SPSS, kita buka menu awal, kita buat menu baru dulu. Nah, ini kita klik data, kita kita paste with variable names. Nah, ini kita ganti ya, kita ganti namanya sama yang kayak tadi. Ini yang data pertama itu kan, nah, nomor pertama itu sarjana, yang kedua yang SMA. Nah ya, ini jadi kita rubah variabel view ke ini, yang satu itu sarjana. Kita add yang dua pun kita rubah jadi SMA. Klik OK. Ini juga sama, yang satu sarjana, kita add yang dua, kita rubah menjadi SMA. Klik OK. Ini measure-nya kita ganti scale, kita masuk ke analyze. Nah, yang ketiga ini masuk ke analyze yang ini. Nah, setelah itu kita masuk ke analyze, kita masuk yang ke analyze ini, descriptive cross tab. Nah, ini kita masukkan. Nah, setelah masuk, kita ke statis ini, lalu kita klik yang C-square, konfirmasi, lalu klik OK. Nah, otomatis datanya ini sudah ada. Ini yang C-square test, kita copy ke Word. Setelah kita copy Word, kita tempel, lalu kita interpretasikan. Nah, jadi hasil interpretasi ini yang pertama itu untuk data yang pertama ini ya, dari hasil analisis ini menunjukkan tes yang binomial ini. Untuk hipotesis ini H0 nya itu proporsi konsumen yang memiliki kelebihan untuk suka ke nasi goreng ini sama dengan proporsi konsumen yang memiliki 8B sama dengan ini 0,50 yang ini ya. Nah, terus yang H1 nya itu proporsi konsumen yang memilih nasi goreng tidak sama dengan proporsi konsumen yang memilih lalapan B, yang lalapan ini tidak B 5,0. Jadi dari hasil yang ini itu bisa diambil keputusan dengan signya yang yang sebesar 0,286 ini, karena tidak nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 nya ditolak. Nah, lalu yang analisis kedua ini, yang tadi MC Neymar itu menunjukkan kalau H0 nya itu tidak terdapat perubahan atau perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan antara perilaku dengan
mendengarkan atau tidak mendengarkan. Lalu yang H1-nya itu terdapat perubahan atau perbedaan tingkat kayak pemahaman yang signifikan antara perilaku mendengarkan dengan yang tidak mendengarkan. Jadi keputusannya itu H0-nya ditolak dan H1-nya diterima untuk yang data kedua ini. Lalu yang data ketiga ini ya, yang analisis chi-square. Nah, yang analisis ini chi-square. Nah, dari hasil analisis ini bisa ditentukan hipotesisnya itu H0-nya itu tidak terdapat hubungan ya yang signifikan antara kedua variabel kategorik yang telah diuji tadi. Terus yang H1-nya itu terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel kategorik yang diuji. Nah, maka dari itu bisa diambil keputusan berdasarkan catatan ini bahwa keputusan yang diambil itu karena ininya itu 0,315, maka H0-nya diterima dan H1 ditolak. Nah ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan ya teman-teman dari materi untuk analisis non parametrik ini. Saya Firdaus, jika ada salah atau ucapan yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.